Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di video saya selanjutnya ini saya akan menjelaskan kembali melanjutkan terkait pada bab ketiga, yakni macam-macam garis bantu yang ada di CorelDRAW. Sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman terkait garis bantu pertama, yakni page border atau kotak yang ada di tengah-tengah workspace kita ini, dimana page border ini tidak bisa dihapus ataupun dihilangkan teman-teman ya. Selanjutnya saya akan teman-teman aktifkan terlebih dahulu menu view, kemudian pilih page, kemudian pilih bleed. Kita akan membahas mengulik terkait bleed ini teman-teman ya. Saya tidak menjelaskannya terlalu mendalam, mungkin akan saya jelaskan di lain waktu. Namun ini cukup menjadi teori teman-teman ya, untuk perhatian teman-teman. Ini lebih penting ya, mempelajari teori ini terlebih dahulu agar teman-teman paham daripada mempelajari tools-tools ya. Nah, teman-teman silakan aktifkan menu bleed, maka akan muncul garis-garis bantu baru seperti ini teman-teman di sekitar page border kita tadi. Mungkin akan lebih mudahnya page bordernya saya warnai hijau seperti ini teman-teman ya. Jadi hijau ini adalah desain kita ataupun page border kita, kemudian garis ini merupakan garis bleed atau garis yang sudah kita aktifkan tadi. Jadi teman-teman tidak perlu memperhatikan bleed ini ketika teman-teman membuat suatu desain yang tidak perlu melakukan cetak. Tidak perlu melakukan cetak, teman-teman tidak perlu mengaktifkan menu bleed ini. Tetapi teman-teman ketika membuat suatu desain cetak seperti membuat majalah, buku, cover, ataupun juga brosur ataupun yang lain sebagainya yang memerlukan dicetak seperti kartu nama, teman-teman harus sangat memperhatikan bleed ini teman-teman ya. Bahkan bleed ini ada standarnya di suatu percetakan itu, kalau tidak salah 3-5 mm atau 0,3-0,5 mm cm. Jadi itu adalah standar dari bleed. Secara makna, teman-teman cukup memahami bahwa bleed adalah lebihan desain yang perlu diberikan pada suatu desain cetak. Saya ulangi, bleed adalah lebihan desain yang perlu diberikan kepada desain yang memerlukan cetak, yang akan dicetak seperti itulah. Seperti itu ya. Itu adalah makna dari bleed. Lebih mudahnya saya contohkan teman-teman ya. Biasanya kalau kita mencetak suatu foto di printer kita, ketika kita mencetak, tentu di sekeliling foto hasil cetak kita ada garis-garis putih, ada sisa-sisa kertas ya teman-teman ya. Bisa diperhatikan biasanya ada putih-putihnya itu. Nah, biasanya putih-putihnya itu nanti akan kita potong teman-teman ya. Kita potong dengan menggunakan cutter ataupun gunting. Nah, meskipun kita potong dengan menggunakan cutter, kadang kala itu masih ada sisa sedikit putih teman-teman ya. Biasanya di sekitar apa yang sudah kita potong tadi, foto yang kita potong tadi, ada sedikit garis-garis putih, sisa-sisa potongan tadi. Nah, sebenarnya itu tidak masalah ketika teman-teman mencetak 1 atau 2 desain saja. Tetapi kalau sampai 1000 cetakan, misal 1000 brosur, kemudian hampir seluruhnya itu ada lebihan putih, itu sebenarnya kesannya itu tidak profesional teman-teman ya. Kalau di dunia percetakan, mungkin kalau teman-teman ada yang bekerja di percetakan, itu sebenarnya sangat diharamkan lah, tidak dibolehkan sebenarnya. Karena ketika kita berbicara mengenai percetakan massal yang banyak, di pihak percetakan itu biasanya setelah kita mendesain kemudian dicetak oleh mereka, biasanya mereka itu ada proses lanjutan yang namanya pemotongan. Pemotongan ini menyesuaikan dengan ukuran awal. Misal saya mencetak A3, pasti mereka itu mengecilkan desain kita agar ada wilayah untuk dipotong tadi. Kemudian setelah dipotong diharapkan hasilnya itu lebih presisi, kemudian lebih seragam, kemudian tidak ada lebihan-lebihan itu tadi teman-teman ya. Jadi bleed ini difungsikannya untuk meminimalisir adanya sisa-sisa kertas tadi teman-teman ya. Itu adalah fungsi bleed. Jadi misal ini ada desain saya warna hijau. Ketika saya cetak, maka saya itu harus membuat bleednya terlebih dahulu dengan membuat lebihan. Mungkin akan saya lebarkan saja seperti ini. Nah, ketika saya cetak, kemudian saya potong, maka masih aman teman-teman ya.
akan saya beri garis saja, garis putih seperti ini. Nah, garis putih ini adalah area potong, dan garis hijau ini yang luar ini adalah garis split lebihan kita tadi. Maka ketika kita di percetakan tersebut, maka akan memotong ini teman-teman ya, bukan maka aman tidak ada putih-putihnya seperti itu ya. Jadi itu fungsi bleed. Mungkin akan lebih mudah saya contohkan. Saya memiliki suatu desain misalnya seperti ini. Misal desain saya itu adalah ini teman-teman ya. Ini adalah desain saya full color ya. Biasanya brosur itu kan full color ya. Maka kalau kita ada sisa putih itu kan kurang enak dilihat ya, meski hanya kecil, tapi sebenarnya kita sebagai desainer itu harus memperhatikan hal kecil tersebut teman-teman ya, seperti itu. Nah, bisa diperhatikan ini merupakan wilayah cetaknya teman-teman, wilayah potongnya juga. Jadi kita nanti akan memotongnya sesuai dengan ukuran ini, yakni A4. Maka kita itu perlu memberikan lebihan sampai area sini teman-teman ya. Cara membuatnya ini bisa berbagai macam cara teman-teman. Saya hanya mencontohkan cara versi saya saja dengan membuat seperti ini. Kemudian saya sesuaikan dulu dengan area bleednya. Kemudian untuk desainnya ini saya kopas, saya warnai saja teman-teman ya. Untuk area bleed ini saya warnai seperti ini ya. Salah, warna kuning. Nah, sebenarnya warna kuning ini sudah cukup teman-teman ya, sudah cukup untuk bisa membantu teman-teman membuat lebihan tadi. Tetapi tentu ketika kita memotong warna merah ini, tentu akan ada lebihan kuning, maka kurang enak lagi untuk dilihat. Maka yang terbaik adalah teman-teman bisa melakukan seperti ini, membuat power clip atau copy paste saja dari desain teman-teman, kemudian mengzoomnya itu saja sampai memenuhi area bleed seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, bisa diperhatikan ya. Nah, kalau misal ini saya cetak, maka ketika dipotong area merah ini, maka akan ada lebihan merah, maka masih enak dilihat teman-teman ya. Kalau ini lebihannya adalah putih ataupun kuning, maka kurang enak dilihat. Nah, jadi cara membuat bleed ini tinggal teman-teman copy paste saja desain teman-teman, kemudian diperbesar sesuai dengan area bleed itu tadi. Untuk standar bleednya adalah 3 mm sampai mm. Untuk mengatur jarak bleednya, teman-teman bisa menekan CTRL-J di keyboard, atau teman-teman bisa memilih menu tools, kemudian pilih menu option, kemudian pilih Corel Draw, kemudian pilih ini ya, workspace atau dokumen ini, pilih dokumen, kemudian pilih di bagian back size. Di bagian back size ini pilih bleednya. Nah, ini sudah disetting 3,475 mm. Teman-teman bisa merubahnya menjadi 5 mm seperti ini. Nah, maka bleed ini jarak antara bleed dengan area cetak adalah 5 mm seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja pengenalan dasar terkait bleed ya. Jadi bleed ini sangat penting ketika teman-teman berhubungan dengan media cetak, desain yang ingin dicetak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.